Bisa digagalkan dari Pipe Attack dari Indonesia. Bisa digagalkan dari Pipe Attack dari Indonesia. Oh, terbaca. I finally discovered Tisha Amalia's bad behavior. I've asked her to share the ball with Megawati Hangestri several times, but she ignored me. This can't be allowed. I'm going to fire her. Saya mengaku salah karena bersikap seperti itu pada Megawati. Saya minta maaf kepada pendukung Pertamina. Ini semua karena Medioku, dia yang menghasut saya agar jarang beri bola ke Megawati. Sungguh di luar dugaan, sebuah pernyataan menyesal datang dari setter Pertamina yaitu Tisha Amalia setelah dirinya resmi jadi tersangka perencanaan ingin meredupkan nama Megawati. Namun di sisi lain pelatih Pertamina sangat marah dengan hal tersebut dan tidak memberikan toleransi padanya dan bahkan dia akan bertindak untuk memecatnya. Benarkah demikian? Berikut ulasan selengkapnya. Publik voli nasional dikejutkan dengan kabar panas dari kubu Jakarta Pertamina Enduro usai laga lanjutan Proliga Seri Bogor kontra Petrokimia Gresik. Pertandingan yang berlangsung sengit itu justru menyisakan polemik besar setelah muncul dugaan adanya konflik internal yang melibatkan setter Tisha Amalia dan oposit andalan tim Megawati Hangestri Pertiwi. Dalam laga 3 set penuh tersebut, Megawati yang biasanya menjadi mesin poin tim tampil tak biasa. Ia hanya mencatatkan 5 poin, angka yang jauh di bawah rata-rata kontribusinya pada pertandingan-pertandingan sebelumnya. Padahal dalam beberapa seri awal, spike keras Mega kerap menjadi pembeda bagi Pertamina. Sorotan pun mengarah pada distribusi bola dari setter Tisha Amalia. Sepanjang pertandingan, bola lebih sering dialirkan ke sisi lain, sementara Megawati terlihat beberapa kali melakukan gestur meminta umpan namun tak kunjung mendapat suplai bola matang. Situasi ini rupanya tidak luput dari perhatian pelatih kepala Pertamina, Bülent Karsluoğlu. Bülent disebut telah mencium kejanggalan sejak set pertama. Saya sudah memberi instruksi jelas dari pinggir lapangan. Bola harus lebih banyak ke Mega, tapi instruksi itu seperti tidak dijalankan, ujar Bülent dalam konferensi pers imajiner usai laga. Menurut sumber internal tim pelatih sempat melakukan evaluasi cepat di ruang ganti. Dari analisis statistik dan rekaman pertandingan, terlihat pola distribusi bola yang tidak wajar. Setelah dilakukan penelusuran internal, terungkap dugaan mengejutkan. Tisha disebut sengaja membatasi suplai bola kepada Megawati. Nama Medioku sebelumnya memang santer diberitakan memiliki rivalitas panas dengan Megawati. Dalam skenario ini, Medioku diduga memanfaatkan kedekatan personal dengan Tisha di luar lapangan untuk memengaruhi strategi distribusi bola. Tisha akhirnya mengakui bahwa dirinya terpengaruh emosi dan bisikan luar. Saya khilaf. Saya terlalu terbawa suasana dan terpengaruh omongan luar. Saya tidak berpikir dampaknya akan sebesar ini, ucap Tisha dalam narasi tersebut. Sementara itu, Megawati dikisahkan tetap bersikap profesional. Ia menolak memperbesar masalah dan memilih fokus pada tim. Bagaimana kabar Megawati Hangestri Pertiwi saat ini? Bintang voli Indonesia itu kembali menjadi sorotan publik. Bukan karena aksi SMS kerasnya di lapangan voli internasional, tetapi karena langkah besar dan sangat pribadi yang ia ambil sepanjang tahun 2025. Sebuah keputusan yang mengubah arah hidupnya. Sang Megatron, julukan yang melekat berkat pukulan bertenaga, kemampuan menyerang dari segala sudut, dan ketenangannya dalam tekanan, kini memilih jalur baru di luar hingar-bingar kompetisi dunia. Megawati, opposite hitter andalan Indonesia yang pernah tampil di liga-liga top seperti Korea Selatan dan Turki, resmi mengakhiri kontraknya dengan klub Turki Manisa BBSK pada Oktober 2025.
Keputusan tersebut dilakukan atas permintaan pribadinya, sesuatu yang jarang terjadi pada atlet yang sedang berada di puncak performa. Banyak pengamat menilai ini sebagai salah satu titik balik paling emosional dalam kariernya. Padahal, perjalanan Megawati sebelum itu benar-benar gemilang. Pada musim 2024-2025 bersama Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, performanya membuat banyak publik dan analis tak berhenti membicarakan namanya. Ia mencetak 1020 poin, menjadi salah satu pencetak angka tertinggi dalam sejarah klub. Berulang kali masuk daftar Most Valuable Player, MVP, mingguan, dan membawa Red Sparks kembali menjadi tim yang ditakuti. Kemampuannya membongkar pertahanan lawan membuat namanya semakin melambung di bursa pemain Asia dan Eropa. Banyak yang memprediksi Megawati akan menjadi salah satu oposit paling dicari di pasar internasional. Namun, semua berubah pada April 2025. Alasan Megawati, keluarga adalah rumah. Dalam beberapa wawancara, Megawati akhirnya menjelaskan keputusan yang sempat mengejutkan publik. Ia memilih tidak memperpanjang kontrak dengan Red Sparks dan memutuskan pulang ke Indonesia demi mendampingi ibunya yang sedang ribut sakit. Keputusan itu sederhana namun penuh bobot emosional. Sebagai atlet yang kariernya meroket, ia memilih menjeda waktunya, meninggalkan sorotan internasional dan kembali ke akar kehidupannya, keluarga. Langkah itu membuat banyak penggemar dan rekan sesama atlet memberikan respek besar. Mereka melihat Megawati bukan hanya sebagai mesin poin, tetapi sebagai manusia yang berani menempatkan keluarga di atas segalanya. Setelah kembali ke Indonesia, hidup Megawati memasuki fase yang sama sekali berbeda. Tidak hanya tidak bergabung dengan klub luar negeri manapun, ia kini resmi menjadi karyawan Bank Jatim ditempatkan di bagian protokol. Posisi barunya sempat viral dan mendapat perhatian luas. Banyak orang terkejut sekaligus bangga melihat seorang atlet nasional yang memilih menata masa depan di luar olahraga sejak sekarang. Di Bank Jatim, Megawati tampil profesional dengan gaya baru yang jauh dari jersey dan sepatu voli. Penuh interaksi publik, kedisiplinan, dan tuntutan etika kerja. Meski berbeda, karakter kerja kerasnya tetap sama. Walaupun tidak bermain di klub luar negeri, Megawati belum meninggalkan dunia voli. Ia masih rutin berlatih untuk menjaga kondisi dan tetap menjadi figur penting bagi banyak atlet muda.